Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas ABL 5A Pagi akan mempresentasikan bisnis eksportir di PT Asia Peperindo Perkasa. Kelompok kami terdiri dari Deborah Sertiana Nenggolan, Hidayat, Ripka Juwita Hutasoid, dan Suci Nurhalimah Daulay. PT Asia Peperindo Perkasa beralamatkan di Blok 5D kawasan Tunas Industrial Estate, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan kode pos 29444. Visi dari PT Asia Peperindo Perkasa adalah menjadi pemimpin pasar dalam layanan solusi pengemasan di Asia Tenggara. Sedangkan misi dari PT Asia Peperindo Perkasa Batam adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan melalui alur kerja yang efisien, pangsa pasar terbesar, dan rencana bisnis yang efektif. PT Asia Peperindo Perkasa merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi karton. Perusahaan ini memproduksi karton dengan kualitas yang baik. Produk yang dihasilkan akan dijual atau dipasarkan di Cina. Oleh sebab itu, perusahaan memasarkan produknya melalui kegiatan ekspor-impor. Sebelum melakukan kegiatan ekspor, perusahaan harus mempersiapkan dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Untuk mempermudah mengurus kelengkapan dokumen ekspor, PT Asia Peperindo Perkasa menggunakan jasa pengusaha pengurus jasa kepabeanan atau PPJK. Ketentuan umum dan persyaratan ekspor. Ada beberapa ketentuan ekspor menurut Hamdani dalam ekspor-impor tingkat dasar level 1 2012, yaitu eksportir wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. Eksportir wajib mengetahui barang yang dilarang diekspor oleh pemerintah atau harus seizin pemerintah. Eksportir harus mengetahui ekspor barang ke suatu negara yang dilarang oleh pemerintah negara tujuan. Lalu juga terdapat dokumen-dokumen ekspor menurut Amir MS 2004, antara lain packing list, invoice, letter of credit, shipping instruction, bill of lading, pemberitahuan ekspor barang, dan certificate of origin. Imbal dagang. Imbal dagang atau contract trade adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, tercantum dalam PP nomor 76 tahun 2014. Secara umum, manfaat imbal dagang adalah: yang pertama, untuk melakukan penghematan devisa dalam rangka pembelian atau impor yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yang kedua, membuka peluang pasar baru bagi barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh pihak swasta atau pemerintah atau BUMN, mendorong investasi baru, dan membuka kesempatan kerja. Prosedur ekspor. Menurut Hamdani dalam ekspor-impor tingkat dasar level 1 2012, prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Prosedur ekspor terdiri dari beberapa langkah, antara lain sebagai berikut: korespondensi, pembuat kontrak dagang, penerbitan letter of credit, mempersiapkan barang ekspor, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang, pemesanan ruang kapal, pengiriman barang ke pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, pemuatan barang ke kapal, surat keterangan asal, pencairan LC, dan pengiriman barang ke importir. Tata cara pengawasan pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean. Pengawasan ekspor barang dilakukan oleh seksi kepabeanan dan seksi penindakan dan penyidikan. Pengawasan pada ekspor barang telah dilakukan sesuai dengan Perdirjen Bea dan Cukai nomor P53/BC 2010 tentang tata laksana pengawasan. Pengawasan yang dilakukan atas ekspor barang sama dengan pengawasan yang dilakukan atas impor barang, yaitu melalui kegiatan intelijen, penindakan, dan penyelidikan. Kegiatan intelijen yang meliputi pengumpulan informasi, pengolahan, dan analisis informasi terkait dengan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Selain itu, pengawasan juga dengan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Salah satu jenis kasus yang terjadi adalah penyelundupan. Penyelundupan dilakukan dengan memalsukan pemberitahuan pabean yang disampaikan kepada kantor pabean. Pelanggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya eksportir yang memanfaatkan self-assessment system untuk melakukan pelanggaran, kurangnya pengetahuan eksportir tentang peraturan kepabeanan. Pemeriksaan pabean atas barang ekspor. Pemeriksaan fisik barang adalah pemeriksaan pabean yang ditujukan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan tentang pemberitahuan mengenai jumlah, jenis, dan identitas barang yang diekspor serta pemenuhan ketentuan, larangan, dan pembatasan di bidang ekspor. Tata cara penelitian dokumen. Kegiatan eksportir. Pertama, menyiapkan PEB dan memberitahukan data tentang kesiapan barang dengan mempergunakan program aplikasi PEB ke dalam disket. Lalu mencetak PEB dalam jumlah lembar sesuai kebutuhan eksportir, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PEB. Lalu menyerahkan disket PEB dalam jumlah sesuai kebutuhan eksportir dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan ke kantor pemuatan. Lalu dokumen dikembalikan ke eksportir. Bila dokumen ditolak, PEB beserta penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian data PEB tidak lengkap dan kekurangan pada dokumen pelengkap yang diwajibkan.
Bila dokumen diterima, PEB yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran serta surat keterangan yang menunjukkan bahwa barang ekspor akan diperiksa secara fisik maupun tidak. Lalu, melakukan konfirmasi ke kantor pemeriksaan mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang, baik dalam hal ada perubahan tanggal dan lokasi pemeriksaan maupun tidak. Pejabat di kantor pemuatan. Yang pertama, menerima lembar pengantar, disket PEB, dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan. Lalu meneliti dokumen yang masuk sudah lengkap atau tidak dan mengirimkan data tersebut ke kantor pusat. Lalu bila PEB diterima, PEB akan diberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB, serta penetapan akan diadakan pemeriksaan fisik atau tidak. Lalu mengirimkan kopi PEB dan PPB atau pemberitahuan pemeriksaan barang ke kantor pemeriksaan segera setelah diterbitkan. Tata cara pemeriksaan fisik barang. Yang pertama, kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang yang menggunakan sistem PDE. 2. Pejabat di kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang. 3. Pemeriksa. 4. Petugas pengawasan staffing. Tata cara penyelesaian hasil pemeriksaan fisik dan persetujuan muat. Dengan mempelajari cara pengisian PEB, tata cara pengajuan PEB di kantor Bea dan Cukai, dan jika suatu barang ekspor terkena ketentuan yang harus diperiksa fisik atau barang ekspor yang menurut informasi intelijen diduga kuat berisikan pelanggaran dari ketentuan, atau adanya pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan, sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik barang. Jika proses pemeriksaan telah selesai dan telah sesuai dengan ketentuan di bidang ekspor, maka pejabat Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan muat barang yang keseluruhannya dapat digambarkan sebagai berikut. Tata cara pengajuan PEB. 1. Eksportir atau kuasanya menyampaikan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB ke kantor Bea Cukai tempat pemuatan. 2. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan. 3. Jika terhadap penelitian dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan atau tidak sesuai, diterbitkan respon nota pemberitahuan penolakan atau NPP. 4. Jika dalam penelitian larangan dan atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi, maka diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. 5. Dalam hal hasil penelitian sistem komputer pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE. 6. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang atau PPB. Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan A. Hasil sesuai, maka diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE. B. Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut. Berikut contoh lembar pengisian PEB. Petunjuk pengisian PEB. 1. Setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu eksportir dan satu penerima. 2. Dalam hal lembar pertama, tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean. Data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean. 3. Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari satu bank devisa, data bank devisa hasil ekspor diberitahukan dalam lembar lanjutan bank devisa hasil ekspor. 4. Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari satu peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam lembar lanjutan peti kemas. 5. Dalam hal pemberitahuan ekspor barang terdiri atas lebih dari satu uraian atau record barang, data barang ekspor diberitahukan dalam lembar lanjutan data barang ekspor. 6. Dalam hal ekspor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan untuk lebih dari satu pengirim dan satu penerima. 7. Dalam hal ekspor barang gabungan diberitahukan dalam lembar lampiran barang ekspor gabungan yang mendapat fasilitas pembebasan dan atau pengembalian. 8. Dalam hal jenis atau merek kemasan lebih dari satu diberitahukan dalam lembar lanjutan data kemasan. 9. Tata cara pengisian data uang dengan angka. 10. Alamat eksportir, penerima atau pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos atau PO Box. 11. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman. 12. Pengisian kolom-kolom pemberitahuan ekspor barang.
Tata cara penyelesaian PEB yang hilang, dibatalkan, dibetulkan, atau diubah. Yang pertama, PEB yang hilang. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut. Membuat surat persyaratan kehilangan PEB di atas materai yang cukup. Membuat PEB pengganti. Menyerahkan surat pernyataan kehilangan PEB beserta PEB pengganti kepada pejabat Bea dan Cukai, tempat pendaftaran. Dalam hal barang ekspor terkena pungutan negara dalam rangka ekspor dan apabila pungutan ekspornya telah dibayar bank devisa. PEB pengganti diajukan dengan melampirkan asli STTB atau fotokopi STBS atau SSB yang dilegalisir oleh bank yang bersangkutan. Menerima kembali dari pejabat Bea dan Cukai lembar PEB pengganti yang telah dibubuhi nomor pendaftaran PEB lama dan cap pengganti karena hilang sesuai peruntukannya. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut. Menerima surat pernyataan kehilangan PEB beserta PEB pengganti dari eksportir atau kuasanya. Mencocokkan PEB pengganti dengan arsip PEB lama. Mengembalikan PEB pengganti untuk diperbaiki dalam hal kedapatan tidak sesuai. Membubuhkan nomor pendaftaran PEB lama pada PEB pengganti yang telah dibubuhi nomor pendaftaran PEB lama dan cap pengganti karena hilang pada sudut kanan atas PEB pengganti dalam hal kedapatan sesuai. Menyerahkan kembali kepada eksportir atau kuasanya lembar PEB pengganti yang telah dibubuhi nomor pendaftaran PEB lama dan cap pengganti karena hilang sesuai peruntukannya. Menggabungkan lembar PEB pengganti untuk kantor pabean dengan PEB lama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengirimkan berkas PEB pengganti ke seksi operasional komputer dan distribusi dokumen atau subseksi kepabeanan dan cukai untuk ditata usahakan dan didistribusikan. Seksi operasional komputer dan distribusi dokumen atau subseksi kepabeanan dan cukai melakukan kegiatan sebagai berikut. Menerima berkas PEB pengganti yang telah dibubuhi nomor pendaftaran PEB dan cap pengganti karena hilang dari pejabat Bea dan Cukai. Memberi catatan tentang penggantian PEB. Mendistribusikan PEB pengganti sesuai peruntukannya. Yang kedua, PEB yang dibatalkan. Pegawai dinas melakukan seksi operasional komputer melakukan pengawasan atas pengeluaran barang yang dibatalkan ekspornya, yaitu sebagai berikut. Dalam hal wajib, LPSE atau kini LPBC. Dalam hal tidak wajib, LPSE, saksi operasional komputer melakukan 1. Menerima berkas pemberitahuan pembatalan PEB beserta PEB yang telah dibubuhi cap. 2. Memberi catatan tentang pembatalan PEB pada buku catatan operasional komputer dan distribusi dokumen. 3. Mendistribusikan pemberitahuan PEB sesuai peruntukannya apabila PEB dibatalkan atau didistribusikan. Yang ketiga, PEB yang dibetulkan atau dirubah. Pembetulan atau perubahan data PEB mengenai jumlah dan atau jenis barang dan atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Pembetulan atau perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah barang atau spesifikasi teknis barang dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik barang. Perubahan atau pembetulan data PEB selain mengenai jumlah dan atau jenis dan atau spesifikasi teknis barang baik dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang maupun tidak. Mengidentifikasi tata cara menjadi entrepreneur eksportir. Entrepreneur adalah seseorang yang melakukan aktivitas wirausaha dengan kemampuannya dalam berpikir kreatif dan imajinatif. Pada umumnya, seseorang entrepreneur dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan sekitarnya melalui bisnis yang dibangun. Pengaruh tersebut bisa hadir dalam beragam bentuk seperti terbukanya lapangan perusahaan, meningkatnya taraf ekonomi warga sekitar, dan lain sebagainya. Tata cara menjadi entrepreneur eksportir di PT Asia Peperindo Perkasa. Yang pertama yaitu memilih dan menetapkan produk untuk negara tujuan. Yang kedua, melengkapi legalitas usaha. Yang ketiga, menyiapkan dokumen ekspor. Yang keempat, membuat dan mendaftarkan website bisnis ke portal internasional. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas pemerintah. Dan yang keenam, manfaatkan media sosial sebagai pemasaran online berkelanjutan. Proses mendapatkan supplier dan customer. Supplier dan customer merupakan hal penting dalam perusahaan. Dengan ada supplier dan customer,
perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap perusahaan berusaha agar selalu dapat survive dalam era kompetisi, maka perusahaan berupaya untuk meningkatkan performanya dalam rangka menghasilkan suatu output yang optimal. Pihak PT Asia Peperindo Perkasa membeli bahan baku dari supplier yang sudah dipercaya, dalam hal ini sudah terkontrak, sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan PT Asia Peperindo Perkasa dalam mengejar target sebulan yang terjalin dengan customer-nya. Proses mendapatkan supplier di PT Asia Peperindo Perkasa sebagai berikut. 1. PT Asia Peperindo Perkasa biasanya melakukan pencarian informasi supplier di internet atau website-website tertentu, atau melakukan pencarian supplier dengan berkunjung ke perusahaan-perusahaan. Yang kedua, PT Asia Peperindo Perkasa akan melakukan supplier selection, di mana PT Asia Peperindo Perkasa melakukan proses yang meninjau, mengevaluasi, dan memilih pemasoknya untuk menjadi bagian dari rantai pasokan perusahaan. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pihak supplier agar mendapatkan apa yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Keempat, setelah semua hal sudah disepakati, selanjutnya adalah melakukan kontrak dengan supplier. Proses mendapatkan customer di PT Asia Peperindo Perkasa. Yang pertama, melakukan promosi. Yang kedua, memberikan garansi. Yang ketiga, pengemasan yang menarik. Yang keempat, memberikan pelayanan cepat dan prioritaskan kenyamanan pelanggan. Yang kelima, tetap membangun hubungan dengan pelanggan. Jenis produk yang diekspor. PT Asia Peperindo Perkasa berdiri pada tahun 2004 sebagai produsen packaging box terbesar di Pulau Batam. Produk-produk yang dihasilkan dan akan diekspor adalah carton boxes and boards, single or double wall corrugated board, water-based flexo printed board and boxes, die-cut boxes, partition, and patch. Cara mengidentifikasi target customer atau negara yang dituju. 1. PT Asia Peperindo Perkasa mencari tahu seberapa minat pasar yang ada di negara Cina tentang produk yang banyak dipakai mereka. Yang kedua, PT Asia Peperindo Perkasa mencari tahu peluang produk, kemudian mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan produk yang PT Asia Peperindo Perkasa buat. 3. Setelah mendapatkan customer yang tepat sasaran, PT Asia Peperindo Perkasa mulai mengembangkan gagasan yang lebih baik tentang perusahaan mereka dan produk yang dibuat PT ini. 4. Serta menjelaskan keunggulan dan keunikan dari produk yang PT Asia Peperindo Perkasa tawarkan dengan memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang mereka beri kepada partner kerja mereka. Kesimpulan dan solusi atau saran. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya perkembangan zaman bisnis eksportir bisa dirasakan oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, di mana fokus dari kegiatan bisnis eksportir adalah mendistribusikan barang dan jasa pada tempat, jumlah, dan waktu yang tepat. Begitupun dengan PT Asia Peperindo Perkasa, yang merupakan bidang usaha yang memproduksi kardus atau box yang akan didistribusikan kepada customers yang sejauh ini memiliki rekor terbesar pengantaran finish good sampai ke luar negeri. Dengan menjalin kerjasama yang baik pada customers dapat menguntungkan bagi perusahaan karena produk yang dihasilkan dapat diekspor ke luar negeri, khususnya Cina. Hal ini membuat PT Asia Peperindo Perkasa memastikan produk yang mereka buat menghasilkan hasil yang memuaskan customers. Solusi atau sarannya yaitu, PT Asia Peperindo Perkasa merupakan perusahaan yang memproduksi barang berupa kardus yang dimana kardus tersebut mudah rusak. Hal tersebut membuat PT Asia Peperindo Perkasa harus memikirkan cara pengemasan yang baik agar produk tersebut dapat sampai ke perusahaan customers dengan baik. Alangkah baiknya jika pengemasan yang dipakai menggunakan kayu agar lebih kuat dan aman. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.